Ingat baik-baik, Jokowi itu adalah presiden yang juga anggota partai politik dan bukan ketua umum partai politik. Bukankah orang-orang curang yang licik itu ada di Demokrat? Hah? Bukankah otak-otak curang itu ada di dalam diri Susilo Bambang Yudhoyono sendiri? Ya, dengan segala rasa hormat, bukan seperti mantan presiden atau presiden kita dahulu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang ketua umum partai, bukan. Bandingkan sikap SBY, aib Demokrat dibongkar habis Ngabalin. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin membela Joko Widodo dari kritik anggota DPR fraksi Partai Demokrat Beni Kaharman soal panggil ketua umum partai ke istana. Sama seperti dulu Bapak SBY. Kalau Bapak SBY ketua umum partai politik itu 10 tahun loh, 10 tahun Bang Irwan. Ya kalau memang untuk memastikan stabilitas politik dengan adanya pemilu 2024 ini, ya saya pikir komunikasi antar parpol seluruhnya juga bisa dibangun. Oke. Ya, ini sebelum masuk ke persoalan etika, kita bicara tentang masalah, orang bicara tentang netralitas. Susilo Bambang Yudhoyono rezim gagal. Susilo Bambang Yudhoyono ini mengatakan bahwa tahun 2024 nanti ada potensi curang. Pertama, Beni Kaharman harus ingat bahwa Jokowi itu presiden yang bukan ketua umum partai. Susilo Bambang Yudhoyono rezim gagal. Ya? Bahwa presiden itu harus netral kapanpun. Posisi dan kedudukan istana negara itu dipakai untuk apa saja. Bukan cawe-cawe. Oh, itu diskusi aja kok cawe-cawe. Susilo Bambang Yudhoyono ini mengatakan bahwa tahun 2024 nanti ada potensi curang. Cerita tentang ketidaknetralan elemen ya. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dalam rangka menenangkan situasi dan tetap menjaga situasi 2024-2029 itu Susilo Bambang Yudhoyono ini melakukan kecurangan, ya, menggelembungkan suara. Ngabalin mengatakan Jokowi menjalankan tugasnya sebagai pembina politik nasional lewat pertemuan itu. Ia justru menyindir Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang rangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik saat menjabat presiden. Tidak netralnya di mana? Dia paham nggak Jokowi itu bukan presidennya langsung ketua umum partai, bukan presidennya langsung memimpin parpol. Jokowi itu bukan SBY yang langsung jadi ketua umum Partai Demokrat, kata Ngabalin saat dihubungi cnnindonesia.com Selasa 9 Mei. Ngabalin menyampaikan pertemuan Jokowi dengan para ketua umum partai di istana untuk menjaga stabilitas politik. Jokowi berupaya mencegah gonjang-ganjingnya menjelang tahun politik. Menurut Ngabalin, Jokowi tidak akan campur tangan dalam urusan politik praktis. Dia menjamin Jokowi netral selama Pilpres 2024. Mereka ketua-ketua umum parpol berkoalisi, kemudian datang kepada presiden minta pandangan, berdiskusi apakah dia Jokowi mengambil keputusan. Oh tidak jawabannya. Kenapa dangkal sekali pandangan itu, ujarnya. Ngabalin menyayangkan tudingan Beni soal Jokowi mengumandangkan perang melawan rakyat. Dia mempertanyakan mengapa anggota dewan sembarangan bicara. Suruh belajar ulanglah dulu. Sekolah ulang deh. Sekolahlah dulu, ulang, gak usah pakai ancam-ancam. Diksi-diksi mengumandangkan perang, ucap Ngabalin. Sebelumnya, Jokowi mengumpulkan 6 ketua umum partai politik di Istana Merdeka, Jakarta Selasa 2 Mei. Pertemuan itu menuai kritik dari sejumlah pihak. Salah satu kritik datang dari Beni Kaharman. Anggota fraksi Demokrat DPR RI itu mempertanyakan netralitas Jokowi di pemilu mendatang. Jika benar presiden tidak netral dalam Pilpres dan Pileg, apalagi menjadikan istana presiden markas tim sukses capres tertentu, maka Presiden Jokowi sebenarnya lagi mengumandangkan perang. Perang semesta melawan rakyatnya sendiri, cuit Beni melalui akun Twitter @beniharmanid. Selain itu, kader Demokrat Cipta Panca Laksana membandingkan Susilo Bambang Yudhoyono dan Ganjar Pranowo terkait sikap dalam berpolitik. Perbandingan itu menyusul gelagat Ganjar yang dipersoalkan karena disebut berkampanye di Bandung, Jawa Barat, sementara waktu bersamaan bencana banjir terjadi di Demak, Jawa Tengah. Gelagat Ganjar itu dibandingkan pasca dengan SBY dalam kondisi serupa saat bencana alam yang terjadi di Sulawesi pada 2018.
Saat itu, gempa mengguncang wilayah Sulawesi Tengah, Palu, Donggala, dan sekitarnya. SBY pun memberikan perintah kampanye dihentikan di wilayah tersebut. Begitu ada musibah, SBY meminta kampanye Sulawesi dan sekitarnya dihentikan. Ungkapnya dikutip fajar.co.id Senin 15 Mei 2023. Apa yang dilakukan SBY disebut tak dilakukan oleh Ganjar. Beda ya sama Den Ganjar, belum masa kampanye aja sudah ada musibah di daerahnya tetap kampanye di daerah lain. Tandas pasca Arya Fajar. Nah, gimana pendapat kamu tentang hal ini? Tulis di kolom komentar.